Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan soal PTS untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 2. Baiklah, Ibu langsung saja. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan panas sinar matahari. Energi panas membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut proses fotosintesis. Hasilnya menjadi sumber energi bagi makhluk lainnya. Judul bacaan di atas adalah A. Sumber energi, B. Sumber energi panas, C. Sumber panas, D. Sumber panas dan energi. Masih bisa kelihatan di situ ya jawabannya, yaitu B. Sumber energi panas. Nomor 2, kata kunci pada paragraf di atas adalah A. Sumber energi, B. Benda penghasil panas, C. Proses fotosintesis, D. Panas matahari. Kata kuncinya adalah benda penghasil panas. Nomor 3, hal-hal penting dari bacaan di atas adalah A. Energi panas matahari dan fotosintesis, B. Makhluk hidup, C. Manusia yang lain, atau D. Pada tumbuhan hijau. Jawabannya adalah energi panas matahari dan fotosintesis. Baiklah, nomor 3, pokok pikiran pada jawaban di atas, pada bacaan di atas adalah titik-titik. A. Sumber panas, salah satunya matahari. B. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi. C. Proses pembuatan pada makanan disebut tumbuhan fotosintesis. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan fotosintesis. D. Energi panas matahari bisa mengeringkan pakaian. Ini semuanya benar, tapi yang merupakan pokok pikiran yang mana? Jawabannya adalah B. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Selanjutnya, arti kata dari energi adalah A. Kuat, B. Cahaya, C. Tenaga, D. Surya. Energi kata lainnya adalah tenaga. Nomor 6, sebelum menanggapi suatu permasalahan, kita harus titik-titik. A. Bertanya terlebih dahulu kepada orang lain masalah yang sedang dibicarakan. B. Berlatih terlebih dahulu supaya tidak grogi. C. Mencari alasan yang tepat. D. Mengetahui pokok permasalahan yang akan kita hadapi, yang akan kita tanggapi. Jawabannya adalah yang D. Harus mengetahui terlebih dahulu pokok permasalahan yang akan kita tanggapi. Nomor 7, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Kesimpulan dari paragraf di atas yaitu A. Energi panas diperlukan untuk mesin mobil dan motor. B. Mesin yang ideal bisa dipakai mobil, motor, dan mobil. C. Penghantar panas ideal. Atau D. Mesin motor dan mobil memerlukan kinerja. Jawabannya adalah yang merupakan kesimpulan adalah B. Mesin yang ideal yang bisa dipakai untuk motor dan mobil. Nomor 8, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Kalimat tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan titik-titik.
A. Berapa lama bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan? B. Mengapa bangsa Indonesia berusaha untuk lepas dari penjajah? C. Bagaimana penderitaan bangsa Indonesia di masa penjajahan? Atau D. Mengapa bangsa Indonesia bisa dijajah? Jawabannya adalah B. Mengapa bangsa Indonesia berusaha lepas dari penjajah? Karena ini mengalami penderitaan ya. Nomor 9. Baik, kita lanjutkan. Nomor 9, bacalah teks berikut. Sistem tanam paksa diperkenalkan pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch. Kalimat tersebut merupakan jawaban dari kata tanya titik-titik. A. Bagaimana? B. Mengapa? C. Di mana? D. Siapa? Jawabannya adalah siapa, karena di sini ada nama orang. Nomor 10. Setelah melakukan kegiatan mengamati, seorang siswa diharuskan membuat titik-titik. A. Surat undangan, B. Skripsi, C. Laporan pengamatan, atau D. Karangan. Jawabannya adalah laporan pengamatan. Nomor 11. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan adalah undangan titik-titik. A. Resmi, B. Tidak resmi, C. Setengah resmi, atau pribadi. Jawabannya adalah undangan resmi. Nomor 12. Ini hanya contoh saja. Lihat gambar di sini. Gambar di atas dalam sebuah surat. Ya, gambar di bawah ini dalam sebuah surat termasuk dalam titik-titik. A. Isi surat, B. Pembuka surat, C. Kepala surat, atau D. Tempat dan tanggal surat. Ini adalah bagian kepala surat. Nomor 13. Perhatikan bagian surat berikut. Yang terhormat, Komunitas Pemuda Pecinta Alam Kota Surakarta, Jalan Terang Benderang nomor 36, Surakarta. Bagian surat tersebut merupakan bagian surat titik-titik. A. Resmi, B. Tidak resmi, C. Setengah resmi, atau D. Pribadi. Ini disebut setengah resmi ya, karena ini kepada lembaga, mungkin dari pribadi. Nomor 14. Perhatikan bagian surat berikut. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih. Kalimat tersebut digunakan pada surat bagian titik-titik. A. Pembukaan, B. Isi surat, C. Penutup, D. Tanggapan. Pada bagian penutup. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Arti kata tekad pada kalimat di atas adalah titik-titik. A. Pendapat, B. Keinginan, C. Pandangan, atau D. Tanggapan. Tekad adalah keinginan ya, keinginan yang sangat bulat, disebut tekad. Nomor 16. Baiklah, Ibu kali ini tidak akan menuliskan jawabannya ya. Ibu sebutkan saja jawabannya. 16. Salah satu sumber bacaan berasal dari buku yang dimuat secara digital. Untuk melihat isinya diperlukan internet dan alat elektronik. Alat elektronik diantaranya titik-titik. Alat elektronik yang gunanya dapat melihat buku digital adalah HP atau handphone atau telepon genggam dan laptop atau komputer. 17. Dengan semakin majunya media informasi baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di luar negeri atau di daerah lain. Nomor 18. Media cetak yang biasa digunakan untuk mencari lowongan kerja adalah, pertanyaannya adalah media cetak. Jawabannya adalah koran. 19. Kata tanya untuk menanyakan keadaan adalah titik-titik. A. Untuk menanyakan keadaan, jawabannya adalah bagaimana. Nomor 20. Perhatikan bagian surat berikut. Bersama dengan surat ini, kami mengundang Bapak Ibu pada hari tanggal Senin 15 Mei 2019, tempat Aula SDN Melati, waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai.
keperluan pameran kesenian pakaian batik. Pertanyaannya, penggalan surat tersebut terdapat pada bagian isi. Perhatikan nomor 21, perhatikan bagian surat berikut. Demikianlah surat undangan ini kami buat dengan penuh sukacita dan harapan. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Ubahlah bagian penutup surat undangan resmi tersebut menjadi kalimat efektif. Diubah menjadi kalimat efektif adalah kalimat efektif cirinya adalah hemat kata dan tidak bertele-tele. Maka kalimat penutup surat undangan ini dihapus bagian beribu-ribu, tidak perlu ada. Jadi kalimatnya masih sama, hanya kata beribu-ribunya kita hapus. Nomor 22. Lidah buaya bersifat merangsang pertumbuhan sel kulit baru. Dalam lendir lidah buaya terkandung zat lignin yang mampu menembus dan meresap ke daun kulit. Lendir ini akan menahan hilangnya cairan tubuh dan permukaan kulit kering dan terlihat awet muda. Kesimpulannya adalah, kalau mencari kesimpulan sebuah paragraf, caranya adalah lihat awal dan lihat akhir. Jadi jawabannya adalah lidah buaya dapat membuat kulit terlihat awet muda, begitu. Nomor 23, buatlah kalimat dengan kata tanya mengapa, mudah sekali ya. Misalnya, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah, gitu ya. Mengapa kamu membeli buku tersebut? Seperti itu, mengapa? Lalu nomor 24 juga sama, membuat kalimat dari kata berikut. Mendidih, bisa saja misalnya air yang dimasak di kompor sudah mendidih, atau ibu memasak air sampai mendidih. Nomor B, suhu, bisa juga dengan kalimat air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Bisa juga dengan kalimat yang lain, bisa bebas, tidak harus sama dengan yang ibu sampaikan. Nomor 25, sebutkan perbedaan surat undangan resmi dan tidak resmi. Surat undangan resmi memakai kop surat atau kepala surat. Surat tidak resmi tidak menggunakan kop surat atau kepala surat. Yang kedua, surat undangan resmi ditujukan dari lembaga ke lembaga, sementara surat resmi tidak resmi merupakan surat yang dibuat oleh pribadi. Itu ada dua perbedaan yang perlu kamu ketahui. Baiklah, sudah cukup pembahasan soal PTS Bahasa Indonesia kali ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.